Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lisa Heprianti dengan NIM 2230212011 akan menjelaskan materi mengenai percepatan peningkatan akses dan pemerataan mutu pendidikan melalui kebijakan zonasi pendidikan. Adapun materi ini dalam mata kuliah isu-isu kontemporer kebijakan pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI dan Dr. Muhammad Isnaini MPD. Sistem zonasi diartikan sebagai suatu pemecahan atau pembagian area menjadi beberapa bagian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sistem zonasi ini yakni penerimaan peserta didik baru atau PPDB adalah jalur pendaftaran bagi siswa sesuai dengan ketentuan wilayah zonasi domisili yang telah ditentukan oleh pemerintahan daerah. Jadi, diterapkannya sistem ini tentu bertujuan seluruh jenjang pendidikan dapat memberikan layanan terbaik, terutama pada pemerataan mutu pendidikan. Adapun landasan dari sistem zonasi ini yakni menurut landasan filosofi zonasi pendidikan yakni berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima Pancasila dengan tujuan bernegara bagi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah juga wajib untuk membiayainya. Yang kedua adalah landasan yuridis zonasi pendidikan, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga ada landasan sosiologis zonasi pendidikan, yaitu kuantitas dan kualitas sekolah belum merata atau khususnya sarana prasarana dan gurunya, yakni ketimpangan atau kesenjangan pendidikan antar daerah, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses dan juga layanan pendidikan. Manfaat sistem zonasi pendidikan. Yang pertama ada mendekatkan anak dengan sekolah sehingga mendukung program PPK. Kedua, mengoptimalkan tripusat pendidikan dalam tata kelola pendidikan. Ketiga, menghilangkan label sekolah favorit dan unggulan, serta menjadikan kondisi sekolah menjadi lebih heterogen. Keempat, menemukan lebih dini anak putus sekolah agar kembali bersekolah agar terwujud wajib belajar selama 12 tahun. Yang kelima, terakhir, adanya mendukung pemenuhan SPM oleh Pemda atau pemerintah daerah. Tindak lanjut zonasi dari intervensi kebijakan. Yang pertama ialah pemenuhan sarana dan prasarana seperti unit sekolah baru, ruang kelas, dan lain sebagainya. Yang kedua, berbagi sumber daya atau resource sharing dalam satu atau antar zona. Yang ketiga, redistribusi dan pembinaan kepala sekolah dan guru. Yang keempat, penguatan peran KKG, MGMP, MKKS, K3S antar jenjang pendidikan. Terakhir, 5. Menjamin kontinuitas pembelajaran dan pembinaan siswa antar jenjang. Urgensi peraturan presiden terkait zonasi pendidikan. Peraturan presiden membantu mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan zonasi pendidikan, yaitu pertama, menetapkan peta zona pendidikan yang memuat data seluruh sekolah baik di Pemda dan KL terkait. Kedua, membuat regulasi pelaksanaan kebijakan zonasi pendidikan. Ketiga, menjamin pemerataan mutu pendidikan berdasarkan zonasi pendidikan. Keempat, Pemda merotasi guru dan kepala sekolah berdasarkan zonasi pendidikan. 5. Berkoordinasi dengan K atau L lain untuk membangun kualitas pendidikan berdasarkan zonasi pendidikan. Selanjutnya ada evaluasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Ada beberapa ketetapan evaluasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB, yaitu
1. Juknis PPDB yang disusun pemerintah daerah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud, sehingga menyebabkan masyarakat kebingungan. 2. Penetapan zonasi oleh pemerintah daerah tidak memperhitungkan daya tampung sekolah dengan jumlah anak yang lulus dari jenjang sebelumnya. Yang ketiga, terlahir masih tingginya mindset favoritisme di masyarakat. Baiklah, adapun kesimpulan pada materi kali ini ialah sistem zonasi diartikan sebagai suatu pemecahan atau pembagian area menjadi beberapa bagian sesuai dengan ketentuan. Sistem zonasi ini diterapkan untuk mengubah paradigma yang sudah lama melekat. Selama ini dianggap hanya anak-anak terbaik dan berprestasi saja yang bisa masuk ke sekolah unggulan. Itulah mengapa sistem zonasi diluncurkan agar tidak lagi ada pemikiran masyarakat yang seperti itu. Jadi sistem zonasi pendidikan ini diharapkan menjadi sekolah-sekolah lain juga ikut berkembang dan berprestasi. Jadi tidak cuma sekolah unggulan sasaran siswa yang berprestasi saja. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya mengenai percepatan peningkatan akses dan pemerataan mutu pendidikan melalui kebijakan zonasi pendidikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.